Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari untuk memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah yang jatuh pada 29 Juni 2023. Pada hari itu, kaum muslimin akan melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha merupakan sarana bagi umat Islam untuk berbagi kepedulian terhadap sesama. Karena setelah disembelih, hewan kurban akan dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian daging-daging tersebut akan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Memotong kurban sejatinya tidak hanya ibadah individu namun juga ibadah sosial yang berdampak pada orang di sekitar kita. Perintah kurban dalam setiap perayaan Idul Adha memiliki makna untuk meningkatkan kepedulian umat muslim kepada masyarakat kurang mampu. Tak sembarangan hewan bisa dijadikan hewan kurban. Berikut hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban. Domba. Dalam sejarah peristiwa kurban, Nabi Ismail ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hewan domba saat hendak disembelih oleh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim. Domba termasuk dalam hewan yang dapat dikurbankan, namun minimal telah berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Jika belum sampai 1 tahun usianya atau belum berganti gigi, maka domba tersebut belum boleh dikurbankan. Unta. Hewan unta mudah sekali ditemukan di daerah Jazirah Arab. Selain dimanfaatkan sebagai kendaraan, unta juga dapat dijadikan hewan kurban. Namun, batas usia untuk menjadi hewan kurban adalah 5 tahun. Harga hewan unta terbilang cukup mahal. Oleh sebab itu, membeli hewan kurban unta dapat dilakukan secara kolektif. Untuk 1 ekor dapat patungan dari 7 atau 10 orang. Sapi atau kerbau. Sapi dan kerbau merupakan 2 jenis hewan yang berbeda, namun satu jenis keluarga. Masuk ke dalam klasifikasi hewan familia bovida, namun berbeda spesies. Perbedaan sapi dan kerbau terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Sapi memiliki tanduk yang lebih pendek, warna tubuhnya beragam. Ada coklat kemerahan, coklat tua, coklat muda, putih, hitam, dan ada yang bercorak. Sedangkan kerbau memiliki tanduk yang lebih panjang dan melengkung, mengarah ke samping hadap belakang. Tubuhnya lebih pendek, namun lebih kekar, warnanya cenderung gelap, abu-abu sampai hitam. Sapi jauh lebih populer untuk dijadikan jenis hewan kurban yang dipilih dibandingkan kerbau. Namun keduanya boleh dijadikan hewan kurban minimal usia 2 tahun. Sama halnya dengan unta, sapi dan kerbau dapat dibeli dengan cara kolektif sebanyak 7 orang. Kambing. Kambing merupakan salah satu jenis hewan kurban yang paling banyak peminatnya. Pertama karena mudah ditemukan, banyak juga orang yang menyukai rasa daging kambing. Kambing yang boleh dikurbankan minimal memiliki usia 2 tahun dan tidak bisa dibeli secara kolektif. Itulah hewan-hewan yang boleh untuk dikurbankan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.